Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ayu Fadila, kelas 11 MIPA 4 dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Kali ini saya akan melakukan praktikum uji larutan asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus dan juga indikator universal. Berikut bahan dan alatnya. Langkah kerjanya, yang pertama kita tuangkan larutan asam cuka ke dalam wadah asam cuka pertama dan juga wadah asam cuka kedua dengan menggunakan sendok. Lalu kita masukkan lakmus merah pada wadah satu dan lakmus biru pada wadah kedua dengan menggunakan pinset karena kertas lakmusnya berukuran sangat kecil, makanya kita ambil menggunakan pinset. Kita celupkan lakmus merah ke dalam wadah pertama dan juga lakmus biru ke wadah kedua. Terlihat di sini kertas lakmus yang sudah kita celupkan di asam cuka pada wadah pertama, warnanya tetap merah. Sedangkan kertas lakmus biru yang kita masukkan ke wadah asam cuka yang kedua, warnanya menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam. Larutan yang kedua yaitu adalah larutan air sabun. Kita masukkan. Di sini saya menggunakan deterjen. Kita masukkan sedikit deterjen ke wadah satu dan juga ke wadah dua. Lalu kita masukkan sedikit air ke wadah satu dan juga ke wadah dua dengan menggunakan sendok. Lalu kita masukkan lakmus merah ke wadah satu dan juga lakmus biru ke wadah dua. Lakmus merah kita masukkan ke wadah yang satu dan lakmus biru ke wadah yang kedua. Kita amati perubahan warnanya. Lihat di sini lakmus merah yang kita celupkan ke wadah pertama, warnanya berubah menjadi biru keunguan. Sedangkan lakmus biru yang kita celupkan ke wadah yang kedua, warnanya tetap biru. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa air sabun bersifat basah. Yang ketiga adalah dengan menggunakan larutan air kapur sirih. Kita masukkan seperti tadi, kita masukkan kapur sirih menggunakan sendok ke dalam wadah satu dan juga ke dalam wadah yang kedua. Lalu kita masukkan sedikit air ke wadah satu dan juga ke wadah dua. Selanjutnya kita celupkan lakmus merah ke wadah satu dan lakmus biru ke wadah yang kedua. Lakmus merah ke wadah yang pertama.
lakmus merahnya berubah menjadi biru. Setelah itu kita bandingkan dengan kita masukkan lakmus biru ke wadah yang kedua, lakmus biru ke wadah yang kedua. Warnanya terlihat di sini, warnanya tetap biru. Dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa larutan air kapur sirih ini bersifat basah. Yang keempat adalah dengan menggunakan perasan air lemon. Ini adalah air lemon yang sudah saya peras. Sama dengan yang tadi, kita masukkan sedikit air lemon ke wadah satu dan juga ke wadah dua dengan menggunakan sendok. Lalu kita masukkan lakmus merah ke air lemon pada wadah satu dan lakmus biru pada air lemon pada wadah dua. Ini lakmus merah kita masukkan ke wadah satu. Dan lakmus biru ke wadah dua. Terlihat di sini lakmus merah yang kita masukkan ke wadah satu, warnanya tetap merah. Warnanya tetap merah. Sedangkan lakmus biru yang kita masukkan ke wadah dua, warnanya menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa perasan air lemon bersifat asam. Yang kelima yaitu kita akan menguji asam basa dengan larutan alkohol. Sama seperti tadi, kita masukkan larutan alkoholnya menggunakan sendok. Kita masukkan ke wadah satu dan juga ke wadah dua menggunakan sendok. Lalu kita masukkan lakmus merah ke alkohol wadah satu. Kita lihat perubahan warnanya. Terlihat di sini lakmus merah yang kita masukkan warnanya tetap merah. Selanjutnya lakmus biru. Selanjutnya kita masukkan lakmus biru ke wadah yang kedua. Warnanya juga tetap biru, tidak berubah, tetap biru. Ini menunjukkan bahwa alkohol ini bersifat netral, artinya dia bisa bersifat asam dan juga dia bisa bersifat basa, jadi dia netral. Selanjutnya, yang tadi kita menguji asam basa dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Selanjutnya kita menggunakan indikator universal. Jadi indikator universalnya seperti ini. Jadi indikator universal ini kita celupkan. Yang pertama itu ke larutan asam cuka. Kita celupkan. Pastikan semua warna yang di sini ini tenggelam semua ke dalam larutan. Akan mengujinya ke larutan air sabun. Pastikan semua warnanya tenggelam. Jika sudah berubah, kita angkat. Terlihat di sini indikator universal yang kita celupkan ke larutan air sabun, warnanya lebih ke pH, berarti lebih ke pH ke-9. Larutan yang ketiga yaitu adalah air kapur sirih.
Ini adalah tampak indikator universal yang kita celupkan tadi ke larutan air kapur sirih. Ini menunjukkan warnanya lebih ke pH 13. Larutan yang keempat yaitu adalah perasan air lemon. Kita celupkan indikator universalnya. Kita amati perubahannya. Jika sudah, kita angkat. Ini adalah indikator universal yang kita celupkan ke air lemon. Warnanya dapat disimpulkan air lemon pH-nya adalah 3. Yang kelima adalah dengan larutan alkohol. Kita celupkan indikator universalnya. Kita amati perubahannya. Jika sudah, kita angkat. Indikator universal yang kita celupkan ke larutan alkohol tampak di sini. Warnanya ini lebih menuju ke pH-nya 6. Jadi itulah tadi praktikum uji larutan asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus dan juga indikator universal. Jadi kesimpulannya di sini, yang bersifat asam itu ada 2, asam cuka dan larutan air lemon. Dan juga yang bersifat basa itu ada 2, air sabun dan air kapur sirih. Yang bersifat netral itu adalah alkohol. Artinya kalau dia bersifat netral itu berarti larutan itu dia bisa bersifat asam, dia juga bisa bersifat basa. Sedangkan untuk pH-nya yang menggunakan indikator universal tadi, asam cuka memiliki pH 3, air sabun memiliki pH 9, air kapur sirih memiliki pH 13, air lemon tadi memiliki pH 3, dan yang terakhir itu adalah alkohol memiliki pH 6. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Fitri Ayu Fadila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.